perjalanan Transjatim ini kalau kemudian tidak disosialisasikan penuh, ada potensi gejolak. Bagaimana dengan moda transportasi existing? Bagaimana dengan pelaku moda transportasi existing? Organda dan pemilik angkutan pasti akan terdampak dan seterusnya. Maka perlu sebuah kajian, perlu sebuah komunikasi, perlu sebuah sosialisasi sehingga ketemu satu titik di mana bahwa ini menguntungkan semua pihak. Harapannya Transjatim ini nanti masuk ke seluruh Bakorwil yang ada di Jawa Timur. Mulai dari Madiun, Kediri, kemudian Bojonegoro, Jember. Sementara hasil riset menyampaikan yang paling siap adalah Madiun Raya, Kediri Raya, dan Jember. Tapi ini tentunya bertahap. Tahun ini kita terakhir sempat launching di Malang. Setelah sebelumnya kita launching koridor 7 di Paciran, Lamongan. Jadi ketika bicara penentuan lokasi, mungkin dengan segala dinamikanya ada potensi sedikit bergeser, berubah dan seterusnya gitu kan. Tapi prinsip ketika proyek jalan tol ini terus berjalan, insya Allah ada sebuah harapan tinggi buat masyarakat Jawa Timur untuk menikmati akses jalan yang nyaman lah. Sebentar lagi ada perayaan hari besar, kemudian ada tahun baru. Bagaimana kami memastikan seluruh infrastruktur jalan yang ada di Jawa Timur, khususnya yang diampu oleh provinsi, beberapa pekerjaan harus selesai sebelum Nataru. Ada percepatan. Ini ada beberapa pos anggaran yang kemarin di PAPBD. Kami terus berupaya bersama eksekutif untuk memberikan sebuah layanan transportasi angkutan massal yang aman, nyaman, dan terjangkau. Bahwa pemberian transportasi publik ini adalah menjadi kewajiban dari pemerintah. Pemerintah harus hadir, dan di Jawa Timur kita memiliki Transjatim khususnya yang insyaallah nanti akan terus dilakukan upaya-upaya perbaikan, improvement, perluasan sehingga banyak masyarakat di Jawa Timur yang bisa merasakan manfaat kehadiran dari Transjatim. Halo Sobat Podcast Kios Koran, berjumpa lagi bersama saya Odi Cornelia, yang mana di podcast ini kita akan membongkar fakta, kita akan membicarakan fakta, no hoax, no omon-omon, semuanya akan terbuka secara independen, dan ini juga menjadi mewakili hati suara rakyat. Wah, ini saya juga sudah bertemu dengan salah satu narasumber yang paling hits dari kota Kediri. Cuman saya ini mangkel lagi, kok tahu kuningnya nggak dibawa Bapak Husnul, Bapak Wakil Ketua Komisi D dari fraksi Nasdem DPR Jawa Timur. Ini nggak dibawain. Sudah mengingatkan loh, nggak dibawa. Ini gimana nih, pelanggaran ini? Apa mau jawab, kalau salah sudah bisanya diam aja lah. Ya, itulah fungsi bapak-bapak ya, sudah diam aja kalau kena celatu yang perempuan ya. Oke, Pak, kemarin kita membahas soal pembangunan daerah Pak, terutama di area-area terpencil. Nah, sekarang ini kita membahas soal mobilisasi dan transportasi. Sebetulnya apa yang dibutuhkan rakyat Jawa Timur, Pak? Iya Mbak Odi, ini saya mau tanya kabar dulu. Kabarnya baik-baik semua kan? Alhamdulillah. Sehat semua. Iya ya, kayak Pak Guru ya. Pak Guru, yang ini apa nama? Dadarat gitu kan. Kamu nggak mau Husnul? Mobilisasi apa mobilitas? Mobilisasi, Pak. Mobilisasi. Ya. Mobilisasi berarti nanti harfiahnya juga berbeda nih. Oh, yo, antara mobilisasi, mobilitas, jadi mobilisasi. Jadi kalau mobilisasi ini nanti kan bicara mobilisasi transportasi. Ya. Mobilitas transportasi. Ya. Dua hal sebenarnya, ada dua hal yang berbeda sebenarnya sih Mbak kalau bicara mobilisasi, sampai bingung aku. Ini siapa sih pertanyaannya? Ayo ngaku. Coba diulang lagi pertanyaan biar saya nyimak. Pertanyaannya nggak Pak? Guru kepada murid.
Pak, menurut Bapak, Iya. mobilitas dan transportasi, mobilitas dan transportasi itu sangat penting bagi masyarakat Jawa Timur. Itu kenapa, Pak? Siap. Jadi Mbak Odi, mobilitas dan transportasi sepertinya tipe ini ketambahan dan. Jadi mobilitas ya mobilitas aja gitu kan. Mobilitas ini kan perpindahan satu tempat ke tempat yang lain. Secara fisik ada atau bicara status. Status sosial ini dia mobilitas. Kita bicara mobilitas, kemampuan berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Transportasi, angkutan. Ya. Modanya banyak, moda transportasi udara, air, laut dan seterusnya. Ya. Air ya juga laut ya. Laut. Sampai bingung aku. Ya. Menjadi penting karena memang ketika bicara transportasi ini adalah sarana buat masyarakat yang ada di Jawa Timur khususnya baik untuk berangkat kerja, aktivitas perdagangan, aktivitas bepergian dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Ini menjadi sangat penting lah untuk hadirnya transportasi. Tentunya didukung oleh kesiapan modanya maupun kesiapan infrastruktur jalannya. Oke, Pak Husnul, ini kan memang sekarang kan transportasi ya, kita bicara transportasi ya. Ya. Transportasi itu kan di Jawa Timur sekarang kan lagi naik daun banget nih, Pak. Kalau saya dulu pernah tinggal di Jakarta. Oh, anak Jakarta. Berarti... lo gue. Gua Berarti gue lu nih ya. Ya, jadi pernah. Jadi kan kalau masyarakat yang kita ambil contoh aja ya di Jakarta itu kan ada Transjakarta, koridornya banyak. Nah, sepertinya di Jawa Timur ini akan mengarah ke sana ya, Pak ya, untuk bisa mobilisasi masyarakat supaya lebih mudah gitu ya, Pak. Iya, betul sekali Mbak Odi. Jadi di Jakarta ada Transjakarta ya, tapi ada sedikit perbedaan yang mencolok ya ketika bicara transportasi, kebutuhan transportasi antara Jakarta dan Jawa Timur. Tapi saya lebih menyoroti apa yang sudah terjadi aja di Jawa Timur. Ya. Kita memiliki Transjatim, bagian dari upaya pemerintah memberikan sebuah moda transportasi darat yang aman, nyaman, terjangkau. Ya. Ini adalah potret, saya bilang mungkin Transjatim adalah potretnya Jawa Timur dari sisi pembangunan lah. Ya. Kasat mata dilihat banyak orang dan manfaat yang diterima oleh masyarakat yang ada di Jawa Timur, khususnya yang ada di seputaran Gerbang Kertasusila sudah cukup luar biasa banyak. Oke, sudah ada berapa koridor, Pak? Untuk yang Transjatim ya? Transjatim. Ya. Pakai pertanyaan Transjatim misal saya rodok nutut lah. Oh ya. nanti agak repot mulai merembet Translaut gitu ya. Ya, boleh. Ya, Translaut. Ini kita bicara Transjatim dulu, bahwa Transjatim saat ini masih ada 7 koridor di Gerbang Kertasusila, kemudian ada 1 koridor di Malang yang baru di launch bulan kemarin November. Ya. Overall kurang lebih ada 165 harusnya, karena posisi 150 armada itu ketika sampai dengan koridor 7 Gerbang Kertasusila ada 150 yang terdiri dari 137 armada reguler dan 13 armada luxury. Cukup banyak ya, Pak. Kemudian di Malang untuk koridor 1 Malang Raya itu ada 15 include cadangan. Oke, siapa? Pak, ini kan memang sekarang lagi masif banget ya, Pak ya. Yeah. Untuk transportasi umum di Jawa Timur ya. Walaupun sekarang yang trans Jatim itu baru ada 7 koridor ya, Pak. Iya. Pengembangannya kira-kira nanti akan sampai mana nih, Pak? Karena harapannya, Pak, teman-teman saya yang di kantor banyak yang dari luar kota, dulunya ngekos, setelah ada Transjatim, akhirnya lepas tuh kos-kosannya. Dia akhirnya PP ya? PP. Cuma 5.000 loh, Pak. Iya, betul. Itu sangat mengurangi kos biaya hidup itu. Iya. Betul sekali Mbak Odi. Jadi kedepannya sejauh mana kami ingin memberikan manfaat bahwa kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, tidak hanya sebatas yang ada di Gerbang Kertasusila saja, tapi harapannya Transjatim ini nanti masuk ke seluruh Bakorwil yang ada di Jawa Timur, mulai dari Madiun, Kediri, kemudian Bojonegoro, Jember. Sementara hasil riset menyampaikan yang paling siap adalah
Madiun Raya, Kediri Raya, dan Jember. Tapi ini tentunya bertahap. Tahun ini kita terakhir sempat launching di Malang, setelah sebelumnya kita launching koridor 7 di Paciran, Lamongan. Dan upaya ini adalah upaya memberikan layanan transportasi publik yang murah, aman, nyaman, terjangkau lah. Tadi kalau Mbak Odi menyampaikan temennya yang dulu ngekos sekarang nggak ngekos lagi karena akses transportasi mudah dan biaya murah, ya ini bukti pemerintah provinsi hadir di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu ya Pak ya. Iya sih, lumayan sih Mas. Mas Uni mungkin kalau misalkan jadi tuh ke Madiun. Saya berharap itu ada. Gitu. Iya, betul. Saya itu di Surabaya itu sudah lewat 10 tahun lah Pak. Dari dulu kapan ya ada bis kayak Transjakarta gitu ya. Ada. Sudah. Tapi operasinya sejak tahun 2024 ya Pak? 2022. Oh, 2022. Enggak berasa. Sudah mulai 2022. 3 tahunan ya Pak. Betul. Ya? Untuk memastikan ini berkesinambungan, Dewan sendiri bagaimana Pak? Ya, itu. Ya, di antaranya pasti. Iya, betul sekali. Bagaimana ini? Ya, kita berupaya memastikan bahwa ini terus berkelanjutan, Mas. Tidak hanya 7 koridor plus 1 koridor di Malang Raya, tapi harapannya di seluruh Bakorwil secara umum dan bahkan nanti konektivitas dari Transjatim ini kami berharap semua kabupaten kota, 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur juga harus ada rute Transjatim. Nah, di antaranya kami mendorong lahirnya sebuah regulasi. Triwulan kemarin kita sudah menginisiasi Mbak Odi Perda Transportasi Publik Terintegrasi yang ada di Jawa Timur. Hanya saja karena keterbatasan waktu, kajian, naskah akademik dan lain sebagainya, masih belum bisa kita tuntaskan sehingga ini ada penundaan atau reschedule yang nanti akan kita tarik di awal tahun 2026. Kenapa? Karena ini perda baru. Kalau perda baru itu biasanya kan perlu waktu yang cukup untuk memastikan kajian-kajian ini komprehensif, melibatkan praktisi, melibatkan akademisi dan seterusnya. Nah, nantinya dalam perda itu kami juga berharap memastikan keberlanjutan. Ya. Regulasinya apa Pak yang diajukan? Ya. Satu di antara adalah konektivitas. Di perda nanti kita bahas konektivitas antar moda transportasi, antara moda transportasi darat dengan laut dan udara. Ada konektivitas. Jadi nanti ini kan sudah beberapa pos ini kan Transjatim turun di terminal A, B, C, D, E, terminal B ya, yang khususnya yang ada di Jawa Timur. Ke depan juga harus memberikan layanan sampai ke arah bandara, ke stasiun kereta api. Jadi konektivitas moda transportasi itu ada. Gitu, Mbak. Pak, ini kan kita balik lagi ya ngomongin ke Transjatim. Ya. Ini mungkin akan ada hubungannya dengan payung hukum yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi D, ya Pak. Warga itu menilai Transjatim itu, terutama teman-teman saya ya, wah wes sip pokoknya. Cuma 5.000, nyaman, nggak ugal-ugalan, sampai rumah dengan selamat. Nah, untuk penganggarannya itu seperti apa Pak? Kok 5.000 tapi kok mewah ya? Mewah. Iya, apalagi di tengah efisiensi anggaran. Di tengah efisiensi anggaran kok bisa mewah gitu Pak? Iya Mbak Odi. Jadi secara penganggaran melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, untuk Transjatim ini di tahun 2025 ada sekitar 218 miliar. 218 itu untuk mengoperasikan itu duit ya. Iya. Ini Pak, saya mau tanya. Saya tuh dari kemarin bapaknya anggarannya kok banyak ya. 218 miliar. Catat 218 miliar tahun 2025. Iya. Oke. Dan lanjut, itu Pak. duit ya. Duit ya, bukan daun. Lanjut Pak. Kemudian pokoknya kalau duit ini mama ini nggak bisa Pak, harus nancep. Kemarin kita sudah berapa itu 1,8 T. Sekarang 218 miliar untuk Transjatim aja. Transjatim tok ya Pak. Loh, Transjatim tok loh itu. PAD-nya Jawa Timur itu besar ya. Lumayan ya. Lanjut Pak, yang 2026 berapa Pak? Yang 2026 berapa Pak? Berarti makin tinggi nih kayaknya ya. Antusiasmenya tinggi soalnya. Iya, jadi dengan anggaran 218 miliar itu untuk mengoperasikan 7 koridor di Gerbang Kertasusila plus Malang yang usianya baru 1,5 bulan nantinya lah. Insya Allah cukup di situ. Kemudian
di tahun 2026 ini setidaknya kebutuhan anggarannya yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan kepada kami ketika rapat kerja dan seterusnya membutuhkan setidaknya angka 256 atau 59 miliar. Oh, oke, kenaikannya hanya sekitar 10-20% lah ya. Ya, Berapa? sekitar itu Mbak ya, lah ya? karena Dari kan akan 218. menghitung penuh Malang. Oh iya, Ya, ketambahan menghitung koridor penuh Malang. Malang, kemudian menghitung penuh koridor 7 yang Lamongan. beroperasi beberapa bulan yang lalu di Lamongan. Oke. Berhitung 6 bulan ke depan, 6 bulan lebih gitu kan, itu yang koridor 5 yang ada di Mojokerto. Oke. Jadi usianya kan genap 1 tahun semua penganggarannya Oke. untuk seluruh koridor yang ada di gerbang Kertasusila maupun di Malang. Ya. Setidaknya ada kebutuhan anggaran sekitar 250 sekian miliar. Dan ini untuk Transjatim skemanya by the service, Mbak. Kita beli layanan kepada pihak swasta. Jadi kalau Mbak Di pernah naik? Pernah? Pernah ya, nyaman ya? Iyalah. Itu luar biasa. Iya, makanya kok cuma 5.000 ya. Zaman saiki, zaman now 25.000 sego kucing kadang kurang 1.000 sih an. 5.000 suruh naik truk ya. Naik. Oh iya, iku bonek Mas. Iya, naik truk ya. Ini naik Transjatim AC. Sit, ada dapat tempat duduk, armadanya Iya, baru iya. lagi, unitnya baru kan, Pak itu. Iya, jadi dengan 5.000 untuk masyarakat umum dan 2.500 untuk pelajar, Ya. santri gitu kan, Ya. Mbak, separuhnya. Ini ada konsep subsidi lah ya. Mungkin kalau kita bicara normal biayanya mungkin sekitar 20 sampai 25.000 itu, Mbak. Oh. Maka selebihnya itu adalah disubsidi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga jenengan cukup berbayar Rp5.000. Betul. Begitu, Mbak. Lalu untuk anggaran yang 2026 itu disetujui Pak? Yang berapa? 250 berapa tadi? Iya, alhamdulillah dengan segala dinamikanya karena waktu itu kemampuan fiskal seperti Mbak Odi ketahui agak terbatas, ada transfer keuangan daerah yang berkurang, kemudian ada option pajak yang kemudian berbagi antara provinsi sama kabupaten kota menjadi berbeda. Waktu itu memang kalkulasinya nggak bisa terpenuhi angka 250 sekian miliar itu. Ada kekurangan kurang lebih 102. Tapi ini adalah komitmen bersama antara eksekutif maupun legislatif bagaimana kita mensolusikan sehingga kebutuhan dasar anggaran untuk Transjatim ini betul-betul bisa terpenuhi. Oke, Dan tapi itu nanti akan ngefek ke harga tiket nggak Pak? Oh, betul. Oh, Insya enggak Allah ya? aman. Oh, enggak, tetap 5.000, wes. Ya, tenang. 2026 pasti 5.000. 27 berarti ya. Sampai 2027 ya. 2027 berarti mohon kerelaan teman-teman semuanya. Jangan ya, jangan sampai ada video ini ya. Pak, ayo minum lagi. Oh, siap. Pak, Iya, terima kasih, oke, Pak. kita minum lah. Aku sampai ndredeg dulu tak mudah. Nggak mudah. Kan rakyat ya. Apalagi di tengah deru Ekonomi. PHK, Nah, itu dan loh. sebagainya. Itu sangat membantu sekali loh. Iya. Dan Apa bus Transjatim itu? dampak sosialnya itu. Iya, dampak sosialnya ya. Nah, ngomong dampak sosial, bapaknya kan Nama niku. sarjana sosial. Lah, umpama naik harganya, gimana Pak ya? Tapi Iya. nggak mempengaruhi itu kan ya? Bener ya Nggak. Pak ya? Betul, Mbak Dik, jangan khawatir. Pak, insya Allah tidak ada perubahan tarif, tetap dipastikan bahwa tetap 5.000 dan untuk pelajar maupun santri masih di angka 2.500. Jadi kita sudah diskusi matang lah dengan Disub, dengan eksekutif bahwa pemberian layanan transportasi publik ini sudah menjadi bagian komitmen tanggung jawab pemerintah. Ada undang-undang lalu lintas yang mengatur itu. Dan angka 5.000 yang kemudian dibayarkan untuk tiket insya Allah angka yang rasional bahwa kita hadir, masyarakat Provinsi Jawa Timur hadir kepada masyarakat. Aman Mbak. Betul ya Pak. Akan terus berlanjut. Oke. Pun khawatir toh Mbak. Tapi oke, aman ya, tiket aman. Lalu Masyarakat butuh bukan tidak sekedar kata-kata aman. aman, betul. Sudah ada payung hukumnya belum Pak? Untuk ini biar segala aman transportasi. dan terus berkelanjutan gitu. Iya. Maksudnya keberlanjutannya Transjatim ya, gitu.
Transjatim boleh, tiketing boleh, transportasi laut dan lainnya juga boleh, Pak. Itu gimana, Pak? Iya. Kalau kemudian bicara tiketing ini berarti kan kebijakan teknis, gitu kan. Kebijakan teknis yang kemudian kalau Perda ini kan mengatur secara makro. Kemudian turunan di bawahnya ada Pergub, ada SK Gubernur dan seterusnya. Kalau kemudian tiketing tidak mungkin kemudian itu diatur dalam Perda, Mas. Tapi kalau kemudian kita bicara keberlanjutan bahwa Transjatim itu memberikan layanan yang terbaik moda transportasi darat buat masyarakat Jawa Timur dengan nilai subsidi yang cukup signifikan, itu bisa masuk, termasuk pos anggarannya nanti ke depannya. Bila mana ini berkembang dari 7 koridor menjadi 8 koridor, 9 koridor, 10 koridor dan seterusnya, seyogianya memang harus ada payung hukum yang menaungi itu. Dan tadi di awal saya sampaikan ada gagasan dari Komisi D, Perda inisiatif dari Komisi D, yaitu Perda Transportasi Publik Terintegrasi. Kita akan masukkan Transjatim. Oh gitu ya. Transjatim masuk Perda loh guys. Oh jangan salah. Berarti sangat diperhatikan ya Pak oleh pemerintah dan juga legislatif ya, untuk supaya kenyamanan warga khususnya yang melewati koridor-koridor Transjatim. Nah selain moda transportasi Transjatim Pak, yang saat ini sedang dikembangkan apa Pak? Mungkin transportasi laut, udara. Iya, kalau ini alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini ya, November ini kalau bicara udara, Bandara Daho sudah kembali beroperasional per 10 November yang lalu. Oh baru saja ya Pak berarti? Beroperasional lagi, setelah sebelumnya mandek beberapa bulan mulai Juni kalau nggak salah ya. Kemudian kita lihat geliat maskapai yang ada di Jember, luar biasa apa yang dilakukan Gus Bupati ya Jember, upaya-upaya bagaimana menghadirkan maskapai yang ada di Jember dan ini terus bertumbuh. Kemudian beberapa bandara yang ada di Jawa Timur, termasuk yang ada di Banyuwangi, ada di Bawen juga terus bertumbuh. Kemudian Translaut ini beberapa bulan kemarin juga sudah launch di kabupatennya Mbak Audi gitu kan. Banyuwangi. Iya. Translaut ada kapal cepat gitu kan, dari Banyuwangi menuju Bali, Denpasar, PP, dan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah provinsi menghadirkan transportasi laut yang aman, nyaman dan tepat waktu tentunya. Tidak hanya itu, kita juga lakukan pengembangan. Pemprov Jawa Timur melakukan pengembangan beberapa titik pelabuhan yang kemudian menjadi titik keberangkatan maupun bersandarnya kapal, termasuk yang terbaru adalah Translaut yang kemudian ada masuk di beberapa kepulauan yang ada di Madura, Mbak. Oh, di daerah sana ya, Bawean gitu-gitu mungkin Pak. Iya. Nusa ya itu ya, ke sana ya. Oh, itu juga ada pengembangan pelabuhan ya Pak di sana. Ada progres terus yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Jawa Timur. Ini luar biasa memang kalau di sub Jawa Timur. Yang di daerah Madura Gresik sana-sana itu Pak, itu berarti ini ya karena untuk meningkatkan tingkat pariwisata atau gimana Pak? Kalau yang saya ngapunten nggak hafal persis nama pulau-pulaunya ya. Tapi ada satu rute yang memang didedikasikan untuk wisata yang ada di Madura, bukan Gilimanuk. Bali. Ya apa? Ketok nggak tahu nang Banyuwangi loh guys. Gimana ini nggak pernah ke Banyuwangi? Harus naik saya kapal agak lupa ngapunten nanti saya coba cek lagi. It's okay Pak, nggak masalah Pak. Oke. Oh berarti ini ya pembangunan pelabuhan juga dilakukan ya? Karena kan selama ini kan orang-orang kan tahu hanya yang di jalur darat, betul, bus, Transjatim gitu kan. Kalau pelabuhan ini ternyata juga ilmu baru ini buat kita nih. Informasi baru loh Pak, serius gitu. Karena kan orang-orang tuh kan lebih banyak kan contoh kayak yang di Banyuwangi itu kalau dari pelabuhan Ketapang nyebrang ke Gilimanuk, kalau mau ke Denpasar masih perjalanan darat lagi. Kalau yang kapal cepat kan langsung 2,5 jam loh Mas langsung ke kota Denpasar. Tanpa harus dari Gilimanuk nggak harus ke Denpasar lagi, jadi mangkasnya lumayan banyak itu waktunya. Untuk harga juga dapat subsidi nggak sih Pak kalau kapal cepat itu? Kalau yang pasti adalah terjangkau, Jadi sekali lagi
kebanyakan kita di Sum ini kan skemanya BTSP, the service, kita beli layanan gitu kan. Jadi yang punya armada itu bukan kami, bukan pemerintah provinsi, jadi pihak swasta termasuk Translaut yang ada di Banyuwangi dan Pasar itu kapalnya bukan punyaan kami. Kolaborasi gitu, Iya, Pak? iya Mbak. Kalau pengadaan maka perlu kajian lebih mendalam dan kemampuan fiskal juga harus diperhitungkan karena untuk membeli armada kan cukup besar. Terkait dengan perawatannya juga, terkait dengan ya beberapa operasional yang harus dipenuhi. Maintenance dan segala macam tetek bengeknya itu ya Pak. Termasuk profesionalitas pengelolaan. Itu kan juga penting gitu. Pelayanan juga penting loh Pak itu Pak. Karena kan kapal cepat gitu kan, kayak ala-ala gitu kan. Kapal pesiar kecil ala-ala gitu kan. Iya. Pak, lalu kalau untuk sudah banyak ya pembangunan, lalu tantangannya itu apa toh Pak? Bangun-bangun seperti itu, dampak sosialnya, isu sosialnya, mungkin selain anggaran gitu Pak? Tantangannya jadi gini, kita pengen memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat Jawa Timur yang bagus, tidak ada disparitas antar satu kabupaten satu dengan kabupaten yang lain. Tantangan persis sekali kalau Mbak Odi tadi menyampaikan selain fiskal ya, tentunya ada banyak aspek yang kemudian membedakan dari satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, termasuk kita bicara dampak atau aspek sosial. Perjalanan Transjatim aja. Perjalanan Transjatim ini kalau kemudian tidak disosialisasikan penuh, ada potensi gejolak. Bagaimana dengan moda transportasi existing? Bagaimana dengan pelaku moda transportasi existing? Organda dan ngapunten pemilik angkutan pasti akan terdampak dan seterusnya. Maka perlu sebuah kajian, perlu sebuah komunikasi, perlu sebuah sosialisasi sehingga ketemu satu titik di mana bahwa ini menguntungkan semua pihak. Betul. Nah, maka sama halnya dengan Transjatim, pembangunan moda transportasi lain pun juga kita lakukan demikian, supaya tidak ada pihak yang dirugikan, kemudian bisa berjalan optimal, sehingga masyarakat bisa menerima manfaat seluas-luasnya. Oke. Mbak Adi. Kalau dari Komisi D Pak, ada tidak langkah ya supaya dalam fungsi controlling dan pengawasan ya pastinya ya Pak ya, supaya memastikan bahwa terutama armadanya aman, supaya tidak, untuk meminimalisir kecelakaan itu bagaimana Pak? Ya, kalau untuk upaya-upaya kontrol, monitoring, pengawasan, kami sering sekali melakukan diskusi dengan dinas terkait, termasuk dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan. Ada banyak hal yang kemudian kita lakukan visit di lokasi. Kita sering sekali datang di beberapa terminal yang memang dikelola oleh Pemprov di Terminal B. Memastikan terkait dengan uji kir, rem cek itu harus aktif gitu kan Mbak. Betul. Kalau bicara terkait dengan keselamatan. Kemudian memastikan juga terkait dengan layanan yang diberikan khususnya Transjatim dengan segala inovasinya, saya meyakini bahwa layanan di Transjatim sangat-sangat luar biasa. Jadi upaya-upaya yang kemudian kita lakukan, komunikasi secara intens dengan dinas terkait ini menjadi sangat penting. Termasuk tentunya adalah masukan dari masyarakat. Apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi aspirasi, atau bahkan komplain. Komplain ini memastikan bahwa kita tuh tahu, kita tuh berada di posisi yang di depan, di belakang, kanan, kiri, ini karena adanya komplain. Betul. Jadi supaya ada improvement, ada perbaikan-perbaikan. Jadi upaya kami pun terus melakukan sinergitas dengan mitra terkait untuk menyerap juga apa yang menjadi masukan-masukan masyarakat, supaya apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan maupun Pemprov ini betul-betul memberikan outcome yang maksimal. Betul. Gitu Mbak Adi. Setuju Pak. Apalagi sekarang kan sudah mulai mendekati Natal dan Tahun Baru. Betul. Ya Pak. Itu kan pasti kan sudah mulai banyak tuh orang-orang kan pulang kampung Natalan, nanti Tahun Baruan. Nah itu kan perlu ini ya lebih. Tapi biasanya dari Komisi D kalau sudah jelang Nataru atau Idul Fitri gitu pasti akan lebih meningkat ya Pak ya, ininya ya, akan lebih digencarkan lagi ya. Iya, intensitas komunikasinya jauh lebih sering, baik pertemuan juga akan lebih sering. Kalau kemudian kita bicara Lebaran itu ada mudik gratis di Jawa Timur. Kemudian Nataru ini kita tidak hanya memastikan kesiapan rambu-rambu lalu lintas, tapi kita juga berbicara PJU,
penerangan jalan Jalan umum yang umum. menjadi penting karena Ya. di situ ada upaya nanti untuk keselamatan baik berkendara maupun keselamatan dari tindak hal yang tidak diinginkan kriminal gitu Mbak. Iya, betul. Kemudian kita juga memastikan infrastruktur, Iya, apalagi ini sekarang musim hujan. iya, betul. Bagaimana supaya jalan-jalan provinsi ini betul-betul jalan yang mudah diakses, mudah dilalui, nyaman, aman ketika digunakan. Betul. Jadi intensitas memang sangat tinggi, Mbak. Ini ya sudah mulai ini ya Pak ya, Nggih. intensitasnya ditambah ya. Betul sekali. Deket-deket Nataru, ayo Mas Sony mau pergi kemana? Natal tahun baru. Kayaknya ke Banyuwangi deh. Ke Banyuwangi. Yes, Yo. yeah. Ngomong-ngomong soal Banyuwangi ini Pak, saya jadi ingat. Kan tolnya kan rencananya akan nyambung sampai Banyuwangi. Iya, Pak. iya, Akan iya. dibuka nggak sih Pak dalam waktu dekat ini jelang Nataru ini? Kalau kita lihat di tahun ini ya, di 2025 kemarin kan tidak hanya sampai Probolinggo, tidak hanya sampai Keraksan. Sampai mana Mas setelah Keraksan itu? Situ Bondo tah. Bukan. Ya, Probolinggo sampai Keraksan ya kalau nggak salah. Iya, terakhir sana Pak, Probolinggo. Iya, tapi kan Keraksan. belum sampai dibuka. Belum. Nah, Tetap di sana. waktu libur hari raya kemarin itu kan sempat dibuka tuh. Oh, oke. Sementara, cuman Sementara. satu arah aja itu. Oke. Nah, masih belum sekarang, sampai sekarang masih tetap ditutup. Oke. Nah, tahun ini kayaknya nggak memungkinkan lah kalau Belum sampai ya? tembus Banyuwangi. Tapi saya meyakini terus ada upaya-upaya untuk dilakukan percepatan dengan harapan besar memang ketika jalan tol ini bisa sampai tembus ke Banyuwangi, maka banyak hal yang kemudian bisa kita manfaatkan, kita dapatkan. Khususnya kita bicara transportasi, pengiriman barang, hasil Betul. panen, baik Ya. pertanian maupun perkebunan, kemudian terbukanya peluang-peluang pariwisata dan Betul. seterusnya. Betul, nggih. Ayo Pak, kita minum lagi Pak. Siap. Ini ngomong notol ini panjang ya. Iya. Panjang loh tolnya ini Banyuwangi, Surabaya Banyuwangi. Wow. Luar biasa panjangnya. Memang progresnya nggak bisa sak nyet ya Pak. Pasti Iya. kan juga ada dari Komisi D pasti kan juga melakukan peninjauan, controlling. Betul. Ini gimana, bener nggak? Ini jalannya sesuai spek atau tidak? Seperti itu ya, Pak. Jadi lebih penting. optimalnya memang itu juga melibatkan BPPJN ya, Balai Besar Jalan Nasional. Kami juga sempat diskusi di sana Mbak Odi terkait progres, ya memang dilakukan terus progresnya dan memang terbukti ada pembangunan terus. Tapi ketika bicara percepatan, sepertinya ada beberapa hal yang kemudian perlu dilakukan kajian ya. Jadi ketika bicara penentuan lokasi, mungkin dengan segala dinamikanya ada potensi sedikit bergeser, berubah dan seterusnya gitu kan. Tapi prinsip ketika jalan proyek jalan tol ini terus berjalan, insya Allah ada sebuah harapan tinggi buat masyarakat Jawa Timur untuk menikmati akses jalan Ya. yang nyaman lah, Yang nyaman, betul. tepat Nggak, gitu. jadi bisa ada dua pilihan, bisa lewat bawah, bisa lewat atas. Iya, gitu tentunya ya, Pak? begitu masih tetap ada bisa. Tadi dari membahas Transjatim kok jadi malah pembangunan sebagainya ya? Nah Dilewati. itu dilewati kan mobilisasi Mas. Oh, iya, Mobilisasi yang sudah tadi dijelaskan Bapak, mobilitas dan transportasi itu berbeda. Tapi sama tujuannya untuk bergerak dari lokasi A ke lokasi B. Iya. Itu Mas Sony. Multitafsirin. Nah ini loh Pak, yang multitafsir seperti ini yang harus diluruskan oleh jenengan ya. Ini juga Kayak sidang skripsi. itu ya ternyata beda loh. Gitu kan. Kita pikirnya mobilitas dan transportasi, ternyata tanpa dan. Kebanyakan dannya gitu. Lalu Pak, untuk yang terbaru mungkin Pak saat ini yang menjadi fokus dari Komisi D dalam mobilitas dan transportasi ini apa Mobilitas Pak? transportasi. Mobilitas transportasi, duh masih salah. Ya kan, ini kebiasaan warga Indonesia Pak udah gitu. Mobilitas dan mobilitas transportasi. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya, yang jadi fokus Komisi D saat ini Pak. Iya, saat ini tentunya karena ini bulan Desember, tentunya kita bicara dengan Nataru.
sebentar lagi ada perayaan hari besar, kemudian ada tahun baru. Bagaimana kami memastikan seluruh infrastruktur jalan yang ada di Jawa Timur, khususnya yang diampu oleh provinsi, beberapa pengerjaan harus selesai sebelum Nataru. Ada percepatan. Ini ada beberapa pos anggaran yang kemarin di PAPBD ada pengerjaan berkala yang harus dikebut, Mbak. Dikebut supaya bisa selesai sebelum pertengahan bulan lah, harapannya bisa selesai sehingga nanti akses jalan ini bisa maksimal. Kemudian sama pada umumnya ketika hari besar keagamaan, kita memastikan adanya sosialisasi, kemudian memastikan bahwa kendaraan yang digunakan oleh masyarakat secara umum, khususnya transportasi wisata, ini sudah dilakukan pengecekan secara rutin, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan kami pun terus melakukan himbauan-himbauan, kemudian pemasangan rambu-rambu, termasuk juga penerangan jalan umum yang terus digerakkan. Dan beberapa titik saya lihat progresnya sudah banyak, ada permajaan penggantian lampu penerangan jalan yang saat ini mungkin belum optimal, ini sudah diupayakan untuk seoptimal mungkin bisa dilakukan. Supaya ini ya Pak ya, jelang Nataru ini ya, supaya masyarakat yang mau mudik Natalan atau mau jalan-jalan tahun baru bisa aman, jauh lebih aman dan nyaman. Tapi jangan Nataru saja, karena berdekatan loh, ini ada momen sebentar lagi kan. Hari raya, berdekatan loh Pak. Ya Pak, ini berarti ini kayaknya akan kerja keras ini. Timnya Pak Husnul akan kerja keras. Waduh, ini Desember sudah Natalan, Februari puasa ya. Februari rencananya puasa, Maret. Wah, ini lumayan kerjanya kenceng ini nanti Pak Komisi Jenengan ya Pak. Teman-teman yang ada di Mitra Komisi D ini ngebut ini Mas. Apalagi sekarang kan kondisinya hujan. Benar. Jadi memastikan supaya upaya mitigasi bencana tanda kutip ini bisa berjalan optimal sehingga bisa kita hindari beberapa hal yang tidak kita inginkan. Pak, ini kan kayak Trans Jatim itu kan sudah memasuki tahun ketiga ya, enggak kerasa ya Pak? Mbak. Untuk rencana mungkin Pak ada nggak kayak mau rencana naik kelas gitu? Naik kelasnya itu contohnya kayak gini, misalkan kalau kita jalan-jalan ke mana? Ke Malaysia lah contoh. Kan ada misalkan kalau mau dari mall ke sini ke area wisata sini itu gratis. Ngalah-ngalahi Trans Jatim gitu loh Pak. Akan ada nggak ya rencana seperti itu? Biasanya ketika bicara layanan gratis ini saat launching, kemudian saat hari-hari tertentu seperti mungkin hari santri gitu kan, ada gimmick atau ada tiket yang kemudian digratiskan. Tapi kalau upaya lain untuk naik kelas sepertinya lebih ke arah bagaimana kita melakukan perluasan koridor. Jadi Malang sementara 1, harapannya nanti bisa sampai 3. Kemudian di saat ini dominasinya masih gerbang Kertasusila, harapannya nanti di seluruh Bakarwil ada. Jadi bagaimana kita bicara asas keadilan, asas pemerataan pembangunan ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat seluruh Jawa Timur. Tidak hanya di gerbang Kertasusila. Jadi menambah koridor ya Pak ya untuk harapannya saat ini bisa ya. Begitu. Lebih itu yang jadi fokus ya Pak. Betul, iya sih, kadang kan juga kadang ini kok cuman kesana toh, yang sini belum. Nah, itu ternyata lebih penting itu. Baru nanti kalau sudah rata baru naik kelas ya Pak. Mantap ini. Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jawa Timur. Indonesia, rakyat Indonesia. Wah, nggak kerasa loh Pak. Kita ngobrol santai ini kok mesti wis meh sak jam 2 jam loh sama jenengan. Pak Husnul terakhir, silakan Pak Husnul memberikan pesan kepada penonton dan juga masyarakat Jawa Timur untuk mobilisasi transportasi di Jawa Timur itu. Apakah sudah dirasakan langsung oleh mereka? Terima kasih sahabat podcast koran yang ada di Jawa Timur. Satu hal luar biasa, tema kita sangat menarik terkait dengan transportasi publik. Kami terus berupaya bersama eksekutif untuk memberikan sebuah layanan transportasi angkutan massal yang aman, nyaman, dan terjangkau. Bahwa pemberian transportasi publik ini adalah menjadi kewajiban dari pemerintah. Pemerintah harus hadir, dan di Jawa Timur kita memiliki Trans Jatim khususnya yang insya Allah nanti akan terus dilakukan upaya-upaya
perbaikan, improvement, perluasan sehingga banyak masyarakat di Jawa Timur yang bisa merasakan manfaat kehadiran dari Trans Jatim. Oke, matur nuwun sangat Pak Husnul. Sami-sami, Pesan Mbak untuk Adi. kita semua, semoga ini bermanfaat nggih Pak. Amin, amin. Terima kasih banyak Bapak Husnul Arif Ya. selaku Wakil Ketua Komisi DPRD Jawa Timur. Nggih. Dan untuk sobat-sobat podcast Kios Koran yang ada unek-unek atau pertanyaan yang ingin disampaikan ke kita, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.